ngerokok Kalau sama ada kita kita, jangan jangan dilawan. dilawan. Nanti mati. Ada orang kasar loh. Barang kata. Sip, sekarang di Batur mendaki lah. Oh, mendaki. Mendaki. Aku pakai kupluk ya. Oke, kembali lagi di PSBB Podcast Santuy bersama BEM. Buat tangan dulu buat diri kita sendiri. Oke, sebelumnya selamat tahun baru buat yang nonton. Dan terima kasih banyak yang udah mau ngikutin channel kita dari awal sampai di hari ini. Kebetulan kita mendatangkan tamu-tamu dari BEM juga yang tentunya gratis ya. Karena mereka ini berdua mengawali tahun baru dengan podcast, jadinya kita perkenalkan diri lagi. Aku Satria sebagai host di sini dan dua orang ini siapa? Nah, dari yang cewek dulu deh, yang pakai baju merah. Perkenalkan, namaku Made Putri Utami dari Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat. Yang lagi satu. Perkenalkan, namaku Geni Jendra Saya Merta dari Kementerian Publikasi dan Dokumentasi, Fakultas Ekonomi semester 3. Wih, harus gini ya. Dan kebetulan selama ini dia yang ngerekam. Dan hari ini dia direkam sama temennya. Bagaimana hasilnya? Apakah ini sudah direcord? Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Nanti yang edit. Biasanya saya juga ya. Saya juga. Oke, jadi kita akan mengulik kedua kementerian ini. Yang pertama itu tadi ada Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat. Namanya tadi siapa? Putri. Iya. Putri. Nah, Putri tugasnya itu apa sih? Kan itu kayaknya gimana ya? Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat. Itu kan berbau kayak lebih ke ketemu orang-orang banyak atau gimana sih? Coba dijelasin dulu. Untuk tugas dari Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat sendiri itu terdiri dari dua, yaitu biasanya aku tuh handle dua yaitu si kesekretariatan sama si kesehatan. Kalau Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat itu mempunyai proker 3, Kak. Prokernya itu ada namanya Aksos, Baksos, sama Pengmas. Aksos, Baksos, sama Pengmas. Aksos itu apa? Baksos itu apa? Pengmas itu apa? Sebutkan dan jelaskan. Gambarnya secara intinya atau rincinya. Poinnya biar kena. Aksos yaitu aksi sosial, dimana kita tuh seperti misalnya memberi sumbangan-sumbangan gitu, seperti misalnya sembako, buku-buku, dan lain sebagainya. Nah, untuk Baksos itu biasanya singkatan dari bakti sosial. Kita itu biasanya mengajak mahasiswa Universitas Warmadewa untuk melakukan kegiatan aksi-aksi sosial gitu. Itu namanya Baksos. Nah, untuk Pengmas itu biasanya dari anggota BEM Universitas Warmadewa, kita misalnya ke daerah-daerah yang memang kita ingin kembangkan daerahnya itu. Desa-desa. Gitu. Ya. Desa sejauh ini berarti belum jalankan ya yang Belum, Pengmasnya? karena itu coronanya. Coba jelasin kementerian apa ini? Kementerian Publikasi dan Dokumentasi. Kementerian Publikasi dan Dokumentasi. Ngapain aja sih itu? Sebenarnya tugas Kementerian Publikasi dan Dokumentasi, tugas pokoknya adalah mendokumentasikan dan mempublikasikan setiap acara di BEM Universitas Warmadewa. Jadi setiap acara kita selalu dokumentasi pakai kamera, kita publikasikan di Instagram, di media sosial BEM. Oh, berarti kamu yang megang semua sosial media BEM-nya? Iya, Atau kamu ada bagi-bagi gitu sama temennya? Kamu megang Instagram? Dari kementeriannya yang megang, Kementerian Publikasi dan Dokumentasi. Tapi banyak yang megang akun Instagram dari di kementerian lain, banyak yang megang akunnya. Jadi nggak saya sendiri yang megang. Berarti banyak fake akun juga ya? Enggak. Enggak, bukan. Enggak. Kirain jual-jual fake akun, aku punya fake akun enggak? Iya, enggak. Oke, kebetulan kamu yang megang sosial media, jadi buat teman-teman, misalkan ada pertanyaan DM, kamu yang balas juga di DM semua. Saya ya, kalau misalkan di DM dibalas, ini orangnya, admin atau orang di belakang dari sosial media tuh saya yang megang semua. Selain kamu moto-moto setiap kegiatan, ada nggak punya kegiatan acara sendiri nantinya? Kalau acara sendiri sih nggak ada, tapi kayak podcastnya ini kan acara baru dari Kementerian Publikasi yang mulai mencoba menaungi gitu. Mencoba buat kita kreativitas bareng-bareng kementerian, kita buat inovasi baru. Bisa nggak kita mendobrak kreativitas kita? Bisa nggak kita bersaing sama lembaga-lembaga lain di universitas ya gitu. Bukan hanya lembaga aja, tapi semua yang ada di digital itu ya bisa kita di bidangnya, walaupun kita fakultasnya beda, tetapi tersalurkan kreativitasnya di digital ini. Wih, luar biasa, tepuk tangan lu buat saya. Iya, tadi tepuk tangan buat Putri juga. Sorry Tri, nanti aku
semprot pakai selang. Nah Putri ini tadi kan saya udah ngejelasin itu, Kak Putri juga udah ngejelasin bagus sekali penjelasannya apa saja sih tupoksi mereka, tugas pokok fungsinya. Nah sekarang ini dari Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat, wah kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya, sempat ke panti asuhan itu. Nah nanti selain dari panti asuhan itu ada rencana lain nggak selain ke sana nanti? Maksudnya selain dari panti asuhan, apakah akan ada mengadakan aksi sosial lagi? Untuk prokernya sih ada, itu Pengmas, tapi belum berjalan. Untuk kedepannya mungkin akan direncanakan, nggak tahu sih kapan, tapi pasti ada gitu. Pengmas itu pengabdian masyarakat, tapi belum tahu kapan ya, apalagi masa pandemi gini ya. Nah gimana sih caranya Putri ini membagi anggotanya atau teman-temannya di lapangan? Kok bisa sih kayak kemarin kan ke panti asuhan? Itu kan tentunya pakai social distancing atau pembatasan orang-orang yang terjun ke lapangan. Gimana cara Putri ngatasin itu? Kan ada biasanya teman-teman yang kok diajak, caranya itu seperti apa? Kan aku menaungi sekret, jadinya di sekret itu tentunya ada koordinator. Nah koordinatornya itu kan punya anggota, jadi aku serahin ke koordinatornya yang tahu siapa saja anggota yang biasanya diajak. Nah tapi kan bukan menuntut kemungkinan untuk dia nggak dapat sertif gitu atau nggak ikut acara. Sebenarnya dia tuh ikut, tapi karena pandemi jadinya kan dibatasi gitu, jadinya biar mungkin koordinatornya itu yang bicara kalau misalnya karena pandemi dan juga kan jauh tuh jaraknya, jadinya dibatasi gitu aja sih. Yang penting sebenarnya nggak membedakan, tapi karena terhalang pandemi dan jauh juga sih lumayan gitu kan. Intinya sih pandemi, bukan terhalang jauhnya sih. Jadi karena pandemi jadinya semestinya bisa semua anggota BEM bisa ikut untuk ke aksi sosial itu, tetapi bisa seperti ini gara-gara pandemi ini jadinya dibatasi demi keselamatan bersama-sama. Nah ini dari publikasi dan dokumentasi, kamu tuh belajaran dari mana sih bisa sampai foto-foto gitu? Apakah baru ikut BEM, baru semenjak menjabat sebagai Kementerian Dokumentasi dan Publikasi baru megang kamera, atau gimana sih sebelumnya? Kalau hobi fotografi itu dari bapak benernya. Dari bapak? Bapak punya kamera kan dari dulu, dari SMP. Jadi kan saya itu ikut ini apa nih gitu. Terus pas SMP pas ikut organisasi, ikut juga dokumentasiin gitu. Terus lama-kelamaan SMA mulai media sosial kan mulai booming tuh. Oh ya. Banyak mulai ada editing keren kayak pakai efek-efek. Itu mulai ada penasaran. Coba uli ini. Oh, efek-efek itu ya. Efek aquamarine. Buat teman-teman yang pernah fotoan pakai aquamarine, fotoan di catur muka, kan pernah fotoan catur muka. Alay. Beatnya dimodif. Terus sudah penasaran. Ya nyoba-nyoba dikit-dikit sih. Tapi lama-kelamaan bisa lah. Awalnya coba-coba ya. Coba-coba. Nah, itu megang kamera berarti dari SMP. Dari SMP terus keterusan akhirnya nyaman di bidangnya. Dapat momen jadi menteri akhirnya kayak gitu. Momen kebetulan pas jadi menteri gitu. Di Kementerian Minat Publikasi dan Dokumentasi. Nah, berapa sih punya kamera nih? Kok kayaknya ini lu banyak sekali nih. Udah kemarin. Oh, ini dari enggak. Dari anggota kementeriannya. Saya satu. Ini dari anggota kementeriannya. Kalau ini dari BEM. Dari BEM-nya. Jadi BEM-nya juga memfasilitasi ya mengenai tentang publikasinya ini. Luar biasa, tepuk tangan buat Sahya. Nah, Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat. Tadi kan itu namanya pengabdian di masyarakat nantinya. Nah, itu rencananya nanti apakah mau offline atau online? Tentunya sih offline. Ya. Offline. Kalau offline itu nanti ada berapa hari nginepnya atau nggak ada nginep kalau pengabdian masyarakat? Kalau tahun lalu kan itu nginep sehari 2 hari 1 malam. Nah maunya kan juga biar ada kita bersosialisasi sama masyarakatnya juga nginep. Tapi kan gara-gara pandemi juga belum tahu jadinya kapan kapan acaranya Pengmasnya itu bakal diadain gitu. Apakah itu bakal nginep atau enggak belum tahu juga jadinya. Belum tahu juga ya. Nah, kalau di pengabdian sosial dan masyarakat ini, kamu menaungi siapa sih ketika acara-acara apakah si humas atau apa? Si kesekretariatan dan si kesehatan. Si kesekretariatan dan si kesehatan. Jadi misalkan ada teman-teman yang sakit atau dari kita pas turun ke lapangan ada masyarakat atau yang sakit, kamu yang bertindak sebagai mengobatin. Oke, jadi sekretariatan berarti membantu sekretaris juga ya? Ya. Membantu sekretaris dalam bidang surat menyurat. Sejauh ini pernah nggak kamu ada kesusahan ketika ngambil di bidang surat menyurat? Kan ada 2 bidang yang berbeda itu, kesehatan sama surat menyurat.
Ya gini, pengalaman sebenarnya tahun lalu kan dapat sebenarnya jadi koor kesekretariatan. Nah di sana udah dapat pengalaman jadi sekret. Nah sedangkan untuk kesehatan tentunya belum itu kayak pengalaman baru aja sih jadinya, jadi yang menaungi, apalagi menaungi kesehatan itu kayak belajar juga dari teman-temannya tentang kesehatannya apa, soalnya kan aku tuh nggak suka obat juga, jadinya kayak apa ya, sebenarnya aku yang menaungi kesehatan tapi aku nggak suka obat kan gitu, jadinya kayak suka minta bantuannya sama teman-teman gitu. Oh jadi takutnya salah ngasih obat Ya. ya, pas ada teman sakit obat nyamuk dikasih kan nggak tahu kan jadinya bahaya. Makanya berarti perlu ngajak teman ya. Ya. Oke, jadi sejauh ini masih aman-aman aja karena dibantu oleh kerja sama tim. Yap. Luar biasa, tepuk tangan lu buat Putri. Nah, ini dari Sahya ini. Di BEM kan ada anak komputer kan? Iya. Ada komputer. Pernah nggak ngedit di BEM sampai megadang? Gimana itu? Ada pernah? Sebelumnya komputer BEM kan emang ada komputer, Ah. tapi agak bermasalah. Bermasalah. Jadi setiap ngedit di komputer BEM agak kesel gitu Oh, loh. jadi CPU-nya ada, layarnya nggak ada ya? Enggak. Bukan. Gimana ya? Mungkin ada problem di CPU, kurang ngerti juga. Setiap misalnya ngedit foto nih, tiba-tiba mati. Kan kesel jadinya, makanya lebih mending saya ngedit di laptop sendiri. Tiba-tiba mati semua. Oh, mati sendiri. Itu pulsa listriknya Oh, habis bisa. Jadi kita perlu cari tahu ya apa sakit komputernya. Curah saya kan Berarti nggak bisa hardware, ngerti? software nggak ngerti. Oke. Makanya kadang kesel ngedit di sana, lebih baik ngedit di laptop sendiri kayak Laptop gitu. sendiri. Berarti lebih kebanyakan kerjain di rumah. Kerja di rumah. Kerja di rumah. Tapi kalau misalkan butuh referensi teman-teman diajak Diajak gitu. untuk Kumpul dulu buat gimana nih konsepnya, terus koordinasi juga, lihat lewat chat bisa juga kayak gitu. Dikerjain di rumah gitu. Oke, mantap. Referensinya selama ini apa sih di kulit-kulit bisa sampai imajinasi ngeditnya tuh sekarang kayak buat apa namanya kayak opening kita podcast ini dari mana sih referensinya? Kan banyak ada youtuber keren yang hobinya emang di kayak apa videografi, fotografi kayak gitu. Jadi kan suka ngeliat juga video apa cara-cara ngedit video kayak gitu. Ada youtuber keren nyaranin dia ke website ini aja. Di sini banyak ada kayak template video kayak gitu. Nah saya coba ke sana, ternyata bagus-bagus. Tinggal kita ubah dikit, modifikasi dikit, jadi yang bagus gitu. Oke, itu ya jadi referensinya tuh lebih ke apapun yang ada di YouTube, di Google bisa diambil sebagai referensi. Oke, luar biasa. Ini Putri, apa sih yang menginspirasi ketika kamu bukan inspirasi ketika menjabat? Tentunya kan kayak dia kan ada inspirasi ngambil ide. Putri inspirasinya dari mana sih untuk misalkan terjun ke lapangan? Nanti gini nah referensinya. Aku maunya kayak gini-gini membagikan nasi kotak, nasi apa, maksudnya bantuan gitu kepada masyarakat. Tadi kan di bidangnya pengabdian sosial dan masyarakat. Nah, gimana sih? Kalau aku sih menurutku aku maunya buat program yang misalnya bukan setiap, kalau itu kan ada Aksos sama Pengmas, aku maunya sih kayak buat acara-acara misalnya kita apalagi pandemi kan, misalnya ke SD, tentunya kan SD tuh tutup tuh, makanya ke sana kita tuh belajar misalnya ke desa-desa yang misalnya SD-nya tuh gara-gara pandemi kita belajar di rumah, kita bersama BEM beberapa anak BEM kita ke sana, kita belajar bersama, ngajarin adik-adiknya gitu. Misalnya minggu pertama ke sini, minggu kedua ke daerah lain gitu sih maunya gitu. Oh, jadi kayak berbagi ilmu gitu juga sekalian. Berbagi ilmu ya, bukan hanya memberikan material maksudnya dalam artian sumbangan seperti misalnya sembako gitu, bukan cuma itu aja, tapi kita bisa juga ngasih ilmu kita gitu. Walaupun ilmu kita masih sedikit, tapi kan kita jika kita bisa membaginya itu bermanfaat, apalagi sama untuk yang lainnya kan nilai plus juga untuk kita. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lu buat Putri dan Sahya. Nah, ini kalian berdua sudah berapa bulan sekarang menjabat ini? 3 bulan. Nah, harapan kalian ke depannya gimana sih untuk kalian nanti berinovasi lagi? Mungkin dari Sahya. Dari saya. Kalau harapan saya sih lebih ke, ini kan pandemi ya. Kayak di kementerian, di kabinet ini tuh menghadapi hal yang baru gitu loh. Harapan saya tuh lebih kita gebrak nih gaya baru, jangan ngikutin yang kemarin. Kan kemarin tuh offline bisa ngapain aja, kegiatan lebih banyak di luar. Sekarang karena banyak kegiatan di rumah, gimana cara kita aktif, track record kita kelihatan bagus, tapi kita kreatif kayak gitu. Jadi kita coba-coba gaya baru kayak gitu. Iya benar. Soalnya apalagi peralihan dari offline ke online itu sangat susah sekali ya. Susah. Perbandingan apalagi membandingkan itu menurut aku sih mustahil. Mustahil. Karena kan
tadi dibilang kita harus berinovasi di digital. Nah itu. Jadi harapannya tuh ya kita biar bisa lebih kreatif lagi, biar bisa lebih berinovasi bahwa BEM tuh bisa lo kayak gini kayak gitu. Bahwa BEM universitas yang kemarin gimana bisa lo lebih baik lagi seperti ini kayak gitu. Kan track recordnya kelihatan di media sosial, jelas kelihatan. Jejak digitalnya. Jejak digitalnya kelihatan jelas. Kalau jejak digital kita itu kan bisa dilihat dari ternyata gini BEM sebelumnya. Kayak podcast ini kita lagi 3 tahun lagi awal-awal pasti booming. Nah, di YouTube sekarang fokusnya berarti lebih ke YouTube atau sosial media yang mana? Pas semua sosial media? Kalau sekarang sih YouTube sama Instagram. YouTube sama Instagram. Kalau misalkan kalau YouTube kan kita udah rajin upload. Terus di Instagram kita pakai kita tuh kayak buat inovasi baru kayak pakai template Instagramnya. Jadi feednya rapi kayak gitu. Terus setiap postingan ada kayak masing-masing tipenya. Kalau laporan kegiatan seperti ini, kalau laporan itu kayak gini. Jadi kayak lebih rapi ya, daripada kemarin kayak random kayak gitu. Karena kan langsung pas buka Instagram langsung dilihat template-nya kan. Ini kegiatannya ini. Oke, jadi Sahya ini inovasinya mungkin mengikuti biar digitalnya biar lebih bagus, lebih meningkat lagi. Nah, ada nggak punya pikiran, kita harus mencetak anak-anak BEM menjadi selebgram? Pernah? Nggak. Kan berkembang dengan sendirinya aja. Nggak boleh langsung gini-gini bus tinggi nanti takutnya gimana? Nanti jatuhnya sakit ya? Jalanin aja lah kayak gitu. Nah, ada pesan nggak untuk adik-adik atau teman-teman yang nonton di videonya ini atau kan ada anggota-anggota BEM yang baru, kebetulan baru-baru ini LKMO ya? Iya, LKMO. Nah, ada pesan nggak untuk adik-adik BEM atau teman-teman yang nonton videonya ini? Tuh anggota baru BEM, keluarkan keahlianmu dalam mengedit. Karena kita kurang punya SDM gitu. Dan tolong sumbangkan komputer ya. Tolong sumbangkan komputer. Kamera juga. Kamera, apa lagi? Drone kalau bisa. Drone. Kalau ada kayak lebih ke videografi atau apa alat lain yang bagus, pakailah di BEM kayak gitu. Jadi buat teman-teman anggota BEM yang baru jangan ragu untuk selain dari luar bidangnya, misalkan bukan di Kementerian Publikasi dan Dokumentasi, bisa juga dibantu memberi apa? Kan sama-sama BEM. Kamera, kayak gitu. Kamera silakan. Atau orang yang nonton ini komen bisa boleh menyumbangkan kamera? Boleh. Secara gini boleh. Sukarela boleh aja. Bener kan? Boleh. Lensa sekarang kan mahal-mahal ya? Mahal kali. Berapa paling mahal yang kamu punya dah? Orang dibilang. Secara satu lensa aja. Lensa kacamata itu pakai? Enggak, bukan. Lensa silinder. Enggak, satu aja lensa fix dari kameranya. Lensa kit dari kameranya. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Sahya. Ingat ya, itu pesan dari Sahya. Nah, sekarang ini dari Putri apa sih? Tadi kan sudah dia bilang impiannya ke depannya untuk BEM di Kementerian Dokumentasi dan Publikasi. Nah, impian dari Putri ini apa yang ingin diwujudkan benar-benar? Ya walaupun agak sedikit menghayal mungkin, tapi kan hayalan bisa diwujudkan. Apa sih yang kepingin nanti sebelum aku lengser aku harus begini, aku harus buat ini. Pernah nggak? Pernah sih, tapi itu dah kadang-kadang takutnya ekspektasiku terlalu tinggi, habis itu aku takut jatuh sama realitanya, jadinya ya udah sih jalanin aja sebiasanya aja gitu. Tapi pernah nggak apa yang mau diwujudkan? Yang hayalannya tinggi itu dia bilang aja apa? Hayalannya? Bisa aja membangun apa gitu ya? Bangun bank. Bisa aja membangun rumah tangga sama saya. Nggak, bukan ya. Oke, ini dia tadi ada Sahya sama Putri. Minum dulu. Haus kan? Haus. Belum aku nyuruh buka. Oh iya. Tak tutup lagi. Buka. Oke, kita minum ya. Karena ini kita bersama editor, ini akan minumannya dirubah menjadi Sprite ya. Oh, Sprite ya. Harus diedit jadi Sprite. Oke. Enak sekali ya. Kok rasa Coca-Cola ya? Aku rasa keuangan. Oke, dah segaran sedikit. Oke, kita mulai lagi. Ini Putri sama Sahya. Nah, ini Putri sama Sahya dulu deh. Kita kulik-kulik Sahya sedikit. Sahya kan kebetulan di sini sebagai publikasi dan dokumentasi yang udah tadi dijelasin bahwa dia tuh bisa ngedit, bisa pokoknya apapun itu yang berbau digital dia bisa. Sekarang kita tes. Ya. Coba kamu edit ini. Kebakaran BEM ya? Bisa. Ya, kebakaran. Hitungan 3. Ya, 1, 2, 3. Wah, panas. Agak lebay ya.
udah edit. Udah disiram. Dia jatuh. disiram. Dia disiram. sama Dia selang. kebakaran gosong ya. Dia edit jadi gosong, plafonnya berantakan. Terlalu susah itu. Terlalu susah ya. Bangkunya kebakaran, pokoknya semua kebakaran ya. Oke, berarti bisa ya? Bisa. Oke, jadi saya ini jangan diragukan, dia mengalahkan Zeking. Oh, enggak. Zeking. Bukan mengalahkan Zeking. Dia murid saya kesekian itu. Widih. Jadi Zeking itu ngeditnya tuh di gini ya, photogrid ya. Kamera 360. Kamera 360 ya. Kalau nggak salah, kamu mau main TikTok juga nggak nih berdua nih? Main Kak. Nih anak TikTok. Ini anak TikTok. Gimana kalau kita suruh mereka TikTok? Ngedit lagi ya. TikTok ya, kebetulan ada anak editor. Santai aja. Lagu apa request? Lagu kalau apa yang gini-gini itu? Bernyanyi. Oh, Bernyanyi. Oke. 1 2 3 play musik nih. Boleh. Ceklik. Oh, udah. Kalau Kalau ketemu ada kita jangan dilawan. jangan dilawan, nanti mati. Bernyanyi. Bernyanyi. Di sini efek jantung ya. Emang api. Efek. Blason apa namanya itu? Oke, sip. Siap. Nanti aja dah ada mado publikasi dan dokumentasi. Masih siap edit jadinya. Wih, mantap. Salam nguncep. Oke, ini ada Sahya sama Putri. Udah capek ya, karena ngeditnya perlu tenaga, harus minum dulu. Putri minum dulu hand sanitizer. Enggak. Jadi Putri ini agak sedikit pemalu emang, tapi bermain TikTok. TikToknya apa kalau boleh tahu? Nggak boleh. Nggak boleh tahu. Privasi. Iya. Soalnya banyak aib di sana jadinya di privat aja. Di privat. Ini kan kebetulan nih, kamu kan menaungi sosial dan Nggak, kau lupa. Tinggal fokus lihat Kak Satria soalnya. Oh, ini kementeriannya stuntman ya? Stuntman kamu. Pengganti. Kan ada stuntman. Tahu stuntman? Tahu dalam film itu misalkan Ya, ada tahu, peragakan, tahu. nanti ada videonya tampil. Oh iya. Siap. Kamu kan ada TikTok ini sekarang digital. Harusnya kan kamu bukan harusnya sih. Maksudnya orang-orang sekarang banyak yang bermain TikTok. Nah, ada ide nggak nanti nih untuk Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat? Mungkin di TikTok kamu edukasi mengenai tentang pandemi ini biar menyentuh di hati masyarakat, atau edukasi tentang apa, atau membagikan informasi mengenai apa gitu. Pernah pikiran itu? Apa mau buat bakalan? Maunya sih buat gitu Kak. Maunya buat? Ya TikTok yang itu tentang edukasi kesehatan tuh gimana, habis itu tentang apalagi kan kementerian biar semua tahu gitu BEM Universitas Warmadewa tuh gimana gitu sih intinya. Biar lebih makin hits gitu. Mungkin hits ya. Ya, Oke, jadi kebetulan nanti Putri akan memberikan contoh salah satu informasi hari ini ya. Coba kita kasih contoh. Oh, iya, ya. kita kasih contoh. Coba kamu memberikan informasi pakai goyang papi culo. Oh. Ya bisa nggak papi culo? Gue cuaca. Oke, selamat siang semuanya. Bisa nggak gitu? Coba. nggak apa gerakan sih Kak sebenarnya. Kan TikToker harus bisa. Terlalu banyak gerakan soalnya jadi lupa. Teman-teman semuanya, hari ini kita membagikan mie apa gitu. Nggak ada berminat. Kenapa? Kita tampilin temuan musiknya. Nah, nanti video TikToknya dari Putri tampilin sini semua ya. FYP terus ya katanya. Nggak FYP. Nggak FYP terus. Tapi dihujat itu. Udah nggak FYP, dihujat lagi FYP. FYP. Jadi main TikTok juga ya. Jadi bakalan ada mengembangkan informasi di TikTok juga, pengabdian masyarakatnya. Siapa tahu kan bukan mudah-mudahan nggak. Siapa tahu disuruh online gininya, bakti sosialnya bisa digunakan TikTok untuk memberikan aksi sosialnya. Berarti ada kepikiran gitu kan? Iya. Kepikiran gitu. Nah, kalau dari Sahya nih, Sahya kan fokusnya di YouTube. Ada kepikiran nggak juga nih mungkin mengembangkan di TikTok? TikTok enggak sih? TikTok enggak? Kenapa? Karena referensi aku yang papi culo. Kenapa? Karena kayak singkat gitu loh, nggak gimana ya, nggak leluasa aja kalau ngasih konten kayak gitu. Lebih baik kalau YouTube kan lebih banyak, lebih lama durasinya kayak gitu. Berarti kalau di TikTok nggak ya? Nggak. Kurang tertarik sih. Kurang tertarik ya? Ya, Ya, mungkin apa? ini TikTok atau Ya, walaupun dia kolaborasi ya, banyak kolaborasi. hujatan ya. Ya. saling hujat gitu ya. Lihat Kalau di hujatan. Indonesia kan dihujat tuh makin tinggi dia Kak. Wih, Iya. Tri- kan? Tri ya? Iya. Berarti kita perlu hujatan podcast kita. Iya. Kita perlu buat konten yang bisa Ya dihujat. biar dihujat. Bisa dihujat. Iya. Jadi buat teman-teman silakan komen dan negatif ya. Kan aku nyuruh ini nggak bilang. Enggak.
Oke, Sahya. Kamu kan tadi bilang muridmu Zeking kan? Kebalik kayak. Kebalik ya? Oh. Aduh, aku minum ya. Aku yang tawarin aku ya. Oh. Aku minum ya. Teman-teman aku minum ya. Edit ya, ingat edit ya. Edit jadi apa? Langsung sekali minum habis. Oh, gitu. Harus ya. Ada nggak pas minum langsung banjir? Bisa. Lili. Gimana Cak? Naga Indosiar. Isinya naga Indosiar lewatnya. Capek sih kalau ngedit ya. Aku menurut gue. Oh iya. Udah. Cuh. Sorry. Itu bukan naganya keluar dari kecuhku emang keluar. Oke, ini ada Putri Mas Sahya, luar biasa sekali. Mereka akan mengembangkan di bidang masing-masing dengan apapun informasi yang terkini. Ada TikTok, Instagram. Kalau gini Twitter enggak. Twitter enggak juga. Berarti apa sebenarnya cuma Instagram itu? Ini dari BM-nya apa dari saya sendiri? Dari kamu sendiri. Kalau saya dari bidangmu Kalau saya sendiri ini emang aneh nih. Aneh. Saya emang suka update media sosial BEM, tapi saya sendiri nggak aktif media sosial. Oke, berarti karena BEM ini kan wadahnya lingkupnya besar, jadi fokusnya dulu. Oke. Saya sendiri nggak pernah aktif di media sosial. Tapi suatu saat ya bakalan aktif ya? Ya suatu saat. Sekalinya aktif di blokir. Nggak tahu. Kamu udah ngejek Zeking tadi loh. Zeking masih sangat marah lihat ini. Buat teman-teman tahu Zeking kan? Tahu. Tahu Zeking. Nah, tadi saya aku haus bingung yang menanya apa. Oh, sekedar informasi, ini kosong loh dari tadi. Ada apa? Udah isi. Ini pun baru tadi di cut, baru ditulis. Nah, saya ini banyak sekali inspirasi. Ada Zeking, Mark Zuckerberg, Atta Halilintar. Sangat terinspirasi dari sana. Terinspirasi ya? Kamu pakai gini berarti ya? Pakai apa namanya? Kanebo juga di sini. Oh, Kanebo enggak. Apa namanya? Sabuk. Apa namanya tuh? Headband. Oh, terinspirasi dari Atta juga ya. YouTuber. Apa yang buat inspirasinya dari dia? Pas dia pakai celana ketat gitu. Cuma bangun celanamu gak ketat rasanya? Pas dia pakai celana ketat, saya langsung punya inspirasi video. Oh, kan. Jadi Sahya ini kesehariannya pakai legging ke kampus ya? Pakai legging ketat sekali ya? Sampai sini V kayak gitu. Kenapa bisa melihat ada ketat jadi inspirasinya? Tiba-tiba aja ngeliat dia pakai celana ketat, langsung ada inspirasi video langsung. Oh, bisa celana itu lihat orang-orang tuh lihat dari pertama tuh dari atas bisa. Kenapa bisa lihat pahanya Atta itu? Kakinya Atta. Kok bisa kakinya Atta? Dia susah-susah mau pakai kanebo di kepalanya. Bisa. Jadi ini bunga matahari jadi bat-batar ya. Bisa. Kan jadi hutan-hutan semua. Buat rasengan bisa juga. Buat rasengan ya? Aku Cidori ya? Rasengan! Aku Cidori! Lagi kosong. Kedua. Kosong. Udah 2 kali kosong. Oke? Pokoknya hari ini Putri kosong sekali. Ya. Aku biarkan netizen berdua ini. Ya, bisa. Jadi kita udah puas dengan Cidori dan Rasengan ya. Putri gimana Putri? Capek ketawa ya? Iya. Putri kan di pengabdian masyarakat sosial. Coba apa dia itu? Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat. Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat. Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat. Rencananya mau di mana sih? Daerah mana? Sebelum itu kamu survei dulu di desa ini, desa Konoha, desa yang lainnya. Ya Konoha aja. Tahu udah Konoha? Nggak tahu baru tadi kita Cidori kan. Baru tadi kamu gosong lo lagi buat gosong ya. Lagi. Jadi buat teman-teman kalau bisa lihat ada gosong 2 kali dah gosong. Jadi itu ya desa-desa di tempat-tempat yang membutuhkan bantuan ya. Oke, jadi ada namanya tadi Aksos. Aksi sosial dan kebetulan sudah dilakukan ya. Di mana terakhirnya ini? Di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Itu sudah dilakuin secara offline dan tentunya membagi teman-temannya karena corona ya. Dan tidak bisa keseluruhan anggota BEM ikut karena dibatasi. Gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Putri. Itu Aksos sama Pengmas. Jadi baru 1 jalan-jalan. Baru 1 jalan-jalan dan kebetulan Putri ini baru 3 bulan
menjabat, jadinya masih ada kesempatan ya untuk melakukan semuanya. Itu belum ada meninggalkan kegiatan sebelum selesai menjabat gitu ya, gitu bahasa benar kan? Oke, ini Sahya sekarang. Sahya, selama kegiatan ini kamu kan sering foto-foto. Pernah nggak di lapangan itu cuman kameranya satu aja jadi sulit bagi-bagi kamera? Kamera satu yang nggak bisa dibagi. Nggak, maksudnya Kan satu kamera, tapi nggak ada yang punya kamera nih. Aku punya kamera, jadi Sahya aja membawa kamera. Pernah nggak kayak gitu? nggak sih, nggak pernah. Karena kan dari persiapan dari awal, dari kepanitiaan kita juga ada suruh siapa ada yang kamera tuh bawa gitu. Kalau emang nggak ada bisa pinjam gitu. Jadi biar nggak kelapaan juga biar nggak kan satu orang kan nggak bisa dokumentasiin. Ini pas dia balik badan gininya kan nggak mungkin kita muter juga. Susah. Pernah nggak ada kendala kamu fotoan lupa buka lensanya, tutup lensanya? Pernah nggak kejadian nggak sengaja tutup lensanya? Tutup? Kayaknya nggak pernah. Nggak pernah ya? Wih, keren sekali. Saya. Jadi saya ini tuh banyak sih tadi. Karena saya nggak punya tutup lensa. Nggak punya tutup lensa. Kebetulan lensanya kosong, kameranya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa itu. Cuma kayak nggak pernah. body kameranya aja punya. Lensanya nggak punya. Pakai gini, pakai tangan. Ya langsung. Bisa zoom kan, bisa gini tangannya. Zoom gini. Selain benar-benar mengalahkan kreativitas Zeking ya. Tepuk tangan lu buat Sahya sekali lagi. Nah ini kan sudah nih mendekati menit-menit di ujung acara kita nih. Sepatah dua kata deh buat teman-teman yang nonton ini. Apa sih yang mau kalian berikan motivasi, memberikan sebuah kalimat yang bisa membangkitkan semangat teman-teman yang nonton, apalagi di masa pandeminya ini, apalagi awal tahun, harus memberikan motivasi dong. Nah, motivasi bebas. Motivasiku ya, motivasi. Kayak bahasa Thailand. Ya bahasa Thailand. Coba emang Nggak bisa. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Editnya pakai kebaya Thailand ya. Bisa. Editnya bisa kan pakai kebaya Thailand. Wih, ini dah kebaya Thailand. Sodikap. Apa itu kap? Bekap. Lah kan inilah kita pakai bahasa Thailand dong. Thailand. Cupa mang kena cupa kerontong. Hebat, udah selalu aja. Di sini quotes-nya nih biar membangun dan berpikir secara logika. Ada translate-nya nanti. Ada. Ya. Bahasa Korea bisa juga. Ya, translate pakai aksara bahasa Bali. Anjuran pemerintah kan pakai aksara. Susah nyari. Santai aja editornya enjoy aja. Susah ini. Nanti ingat ya, kita udah ngedit nanti kebakaran, nanti ingat sih. Ada tsunami. Banjir ada tadi. Kita di gunung. Udah lengkap sekali hari ini ya terjadi. Putri, ngomong. Serius kak ya. Serius ya. Motivasi dari aku. Serius ya. Tahun 2021 itu kan tentunya semuanya harus baru. Jadi motivasi dari aku yaitu sambil papi culo dong kayak tadi. Sekalinya papi culo. Cuma ngoyang pantat aja ya, sedikit coba aja. Yang gitu-gitu aja, gitu-gitu. Ngapain ini? Ayam JFC. Nah. Apa nih? Tarak kadung. Jadi, bilang. Mau ada. Rusak image-ku. buat breaking news ya, breaking news. CCTV ini. CCTV. Apa TPI. Udah ada. Ada ya? La TV. Enggak ada. Ada. PSBB aja. PSBB ya. Oke, sekarang kita putar isi pesan dia. Berita bencana. Ya, gitu lah. Motivasi dong. Berita bencana. Kamu udah makin banyak buat bencana, ada banjir, ada ular piton, apa lagi? Udah. Motivasiku. Ini layar TV di lagi. Segitu ya, segini aja sekotak aja. Edit dah. Nanti aja masanya semua bisa diedit. Enggak ada, cuma mukanya dia langsung segini. Muka TV dulu kayak kotak itu. Itu di zoom berarti. Di zoom. Cuma dia aja, kita enggak kena gitu loh. Oke, kan? Serius nih orang slow-nya masanya bisa diedit. Motivasi dari aku yaitu
Padahal kita bisa aja. Si piano ya, si piano. Kita di pantai, Piano, di pantai. Si pantai. Oh, pantai. Pantai. Sekarang kita di pantai. Sekarang Chill kita bro. Chill bro. Di mana? Chill. Bernyanyi Rang. Bernyanyi. Jeng piano. Piano lagi keluarin. Tadi mana lagi? Di luar angkasa. Sip, sekarang di baturnya mendaki lah. Oh, mendaki. Aku pakai kuplo ya, Oh, kan? iya. Ya, silakan. Dah. Lagi enggak apa, serius? Enggak. Oh. Motivasi dari aku yaitu Tetap hidup walaupun tidak berguna. Tetap menyerah dan jangan semangat. ya itu yang dibilang Bilang. Ya, bilang karena serius. motivasi dari aku yaitu jangan semangat dan tetap putus asa. 2021 itulah hidup. Jangan semangat, dia bilang apa sih? Jangan semangat dan tetap putus asa. Tetap semangat. Jangan semangat dan tetap putus asa. Jangan semangat dan tetap putus asa. Oke, sekarang kita kembali di Sahya. Sahya, terserah Sahya dah mau ngeliat apa dirinya sekarang. Kena petir mungkin bisa. Apa yang bagus ya? Apa yang bagusnya? Apa? Ah? Sama Cika yang di TikTok itu. Oh ya. Yang gitu itu. Ya, dia di sekarang duduk di sini. Iya. Jika bisa di sana. Sangat mustahil. Bisa. Susah. Oke, tadi kan sudah dihancurkan ini yang tumbuh bet-bet, kebakaran, si Arang. Nah, sekarang kasih motivasi buat teman-temannya. Tadi kan sudah dikasih motivasi ini sama putrinya. Banyak sekali. Ada sekitar berapa menit tadi dia ngomong? 20 menit. 20 menit cuma kasih motivasi dan sama sekali nggak ada artinya. Oke, sekarang kita di Sahya. Serius sekarang. Serius. Kalau motivasi sih di 2021. Enggak. Musik Gus Teja. Oh, boleh. Musik Gus Teja. Yang makan-makan apa yang pernikahan? Yang lebih ke berduka ada nggak? Enggak ada. Apa yang negara aja bisa? Negara bebas. Oh, bebas. Pokoknya biar orang-orang nonton santai. Oh, iya. Ini Sahya tukang editnya sangat bersahaja sekali. Enggak. Ya, serius. Editnya di sini musi bija 3. Misalkan bisa santainya mas saya pakai isi nasi 3 ya. Nasi 3 ya, ada ayam di kepala. Bisa nggak ini di entar editnya? Saya bisa. Nggak bisa nanya di sini ini Banten otonan semua. Ya, Banten otonan apa? Di mana aku nyari gitu? Di artis apa santainya mas saya ada ayam panggang gitu. Ayam. Ini ayamnya. Oh, ini mangkunya. Bis sekarang makan. Ya kan? Enggak sih, kayak enggak motivasi sih, kayak prinsip gitu. Kalau prinsipku tuh kayak citra dirimu sebenarnya itu bukan dari media sosial atau media maya atau yang kalian ciptakan secara sengaja. Tapi citra dirimu adalah dirimu seutuhnya, dirimu sebenarnya kayak gitu. Jadi kamu tuh nggak bisa dinilai dari media sosialmu seperti apa. Kamu nggak bisa dinilai dari kehidupanmu kayak gini nih di media sosial. Tapi bagaimana kehidupan nyatamu itulah dirimu kayak gitu. Oke, berarti kehidupan di media sosial itu sangat berbeda ya. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih banyak buat Putri dan Sahya. Yang pastinya kita tunggu ya editan dari bosnya Zeki. Enggak ada. Pokoknya nanti santai aja. Terakhirnya kita bisa nggak diedit ini? Jadi apa? Di kita di mana ya? Di dalam mana enaknya? Dalam kulkas. laut. Dalam laut. Ya dalam laut dah. Blub. Ya. Gue sih muka snorkeling ya. Bisa. Dia tenggelam ya. Oke, kita sudah di penghujung acara. Tentunya tadi kita sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Putri dan Sahya begitu luar biasa sekali mengenai tentang kementerian dari publikasi dan dokumentasi dan kementerian dari Sosial dan Pengabdian Masyarakat. Dan pengabdian masyarakat. Tentunya berguna untuk teman-teman yang bukan selain BEM juga bisa mendengarkan motivasi-motivasi dan tentunya apa yang mereka pengalaman-pengalaman itu kita sharing-sharing ya. Oke, akhir acara kita tutup sama-sama. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya, Podcast Santuy bersama BEM Warma Dewa. Sampai jumpa. Jangan lupa like dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Aktifin notifikasinya. Aktifkan notifikasinya, oke? Karena kita butuh AdSense. Ya. Sampai jumpa teman-teman di podcast berikutnya. See you. Dadah.
Wah.